Jalanan ka sa Rashid, Hafiz Yudhitra, Sadil Pratama, Saputra Maulana, anak-anak. Jeffrey Maulana, Devinda, Kevin Fajri Ramadan, Toxic. Jalanan nak. Diana Arasi, Imare, Orang teman-teman aja. Tihane, Orang teman-teman. Menyuruh-nyuruh. Ini aku serius lah. Ke video banget. Region pertama, Region ada Region, Mentoring Arasi, Mazhab, Iya, paling estetik. Nafaf Kapiano, Sanan Fadilah, Maulana Malik Al-Hakim, Muhammad Faris, Pasaran. Muhammad Dafiza Al-Farisi, Muhammad Rafki, Muhammad Rafki ada, Muhammad Alam Syarif, Radit Radika, Rehan Afia, Jadi pak. Rai Pratama, Hah? Mati ya nasibnya. Ezra, Oke, Pak. Renzo Siksi, Bima Acara, Rizwan Hakim, Hah? Oke, Pak. Sadid Amanda, Tarik Fatur Andalus. Nanti ada berapa orang yang datang? Ini masa balunya jalan tuh berhenti tuh. Aska ada Aska, mana Aska? Kameramennya jalan nah. Aska yang di mana datang? Aska. Di kelas. Men. Ini kita belajar dulu. Soalnya Bapak tugas dari kampus, tugas untuk berakhirnya PPL atau penilaian. Sama kayak kalian kalau belajar ada penilaian dari guru kan? Iya pak. Kayak UTS tahun, kayak UTS kemarin. Iya pak. Di pelajaran kemarin itu ada namanya UTS atau pengambilan nilai. Begitu juga Bapak di PPL ini ada penilaian tugasnya juga. Contohnya kayak pelajaran yang kita lakukan sekarang itu ada dia nilai, dinilai oleh Pamong yang menilai berapa nilai yang dikasih A, tapi berbentuk nilainya itu berbentuk angka A, B, C dan D. Jadi Bapak hari ini minta kepada Anda semua partisipasi aktif pelajarannya pada hari ini, karena dalam 2 minggu ke depan atau seminggu ke depannya Bapak berakhir PPL di sekolah kalian. Kemungkinan kami akan kembali ke kampus memulai kegiatan kami baru yaitu KKN Kuliah Kerja Nyata. Jadi Bapak di sini melakukan membuat tugas ini kayak membuat video. Bapak minta kepada Anda semua mohon aktivitas belajarnya tenang, jangan ada yang ribut. Kalau bisa permisi satu-satu, jangan beramai-ramai karena kita dalam proses belajar. Karena banyaknya yang keluar dari antara Anda semua nanti ada juga yang rugi karena ilmunya tidak dapat dalam proses pembelajaran. Semua bisa Bapak minta tolong untuk buat video. Siapa? Oke,
judul besar kita pada materi itu tentang pertemanan yang sifatnya toxic friendship, teman toksik. Ada yang tahu itu toxic friendship? Enggak, Pak. Nggak ada yang tahu. Enggak, Pak. Toxic friendship itu ini. Toxic friendship adalah jenis persahabatan atau pertemanan yang sifatnya merusak, berbahaya bagi diri kita. Adapun sifatnya satu arah, persahabatan, semua tidak ada saling berbagi dan tidak ada kebersamaan dan tidak ada juga kasih sayang dalam pertemanannya. Terus dalam toxic friendship itu dalam sebuah pemikirannya itu hanya untuk diri sendiri aja, menguntungkan satu pihak dan selalu berusaha membuat segala hal yang mereka dengan buruk. Kayak contoh dari toxic friendship ini dalam pertemanan, satu seorang teman yang sifatnya bisa merusak bagi diri kita sendiri. Misalnya kayak contoh kita dalam pertemanan kita ada satu teman kita yang merokok. Teman yang merokok tadi itu punya efek bagi diri kita. Punya efek bagi diri kita kayak contohnya dengan rokoknya tadi. Dengan rokoknya tadi itu kita bisa terpengaruh kan? Terpengaruh dengan diri kita. Orang yang melakukan toxic friendship itu dalam pertemanannya itu bisa berakibat fatal dalam pertemanannya. Yang pertama, kalau dari toxic friendship, dari pertemanan atau persahabatan, sifat saling berbaginya itu kurang dari pertemanan. Yang pertama, kalau dari pertemanan itu egonya yang tinggi. Kalian punya nggak teman yang sifatnya egonya tinggi, terus keras kepala? Punya, Pak. Iya, Pak. Punya, Pak. Terus yang kedua, dalam pertemanan kalian ada nggak seanak seusia kalian ada nggak yang merokok? Baik, Pak. Pak. Yang tadi itu termasuk dalam sifat pertemanan yang tujuannya buruk dalam pertemanan. Kayak contoh dalam toxic friendship pada pembahasan kita ini, orang yang toxic friendship itu pertamanya sifatnya cenderung memiliki karakter negatifnya daripada tindakan positifnya. Karakter negatif itu dia suka kebelakang, sering mengajak kepada teman-teman kepada hal yang keburukan. Kayak contohnya Bapak sering lihat dari antara Anda semua bagian dari ITS yang kayak Pak Haji bilang minggu kemarin, ada di antara Anda semua yang suruh sholat, namun begitu payahnya disuruh sholat. Ada yang sampai beberapa orang guru yang mengawal kepada Anda semuanya untuk melakukan sholat, namun udah beberapa guru juga yang menemani Anda atau mengawasi Anda tuh masih ada juga yang belum sholat. Itu faktor pertamanya pasti ada pengaruh teman kan, pasti ada yang teman yang mengasuh dalam untuk tidak melakukan sholat. Siapa yang di sini ikut sering nonton MLBB, MPL? Ada yang nonton kan? Kalau di MLBB itu kalian tahu nggak namanya landing page atau map? Tahu kan? Kalau ketika kalian bermain Mobile Legends itu atau terlalu fokus melihat game ke depan itu, apa akibat dari mata itu? Apa yang kalian akibatkan dari mata kalian kalau kalian terlalu sibuk pada fokus samping? Rambut kan? Rusak. Kalau bermain Mobile Legends itu lebih enak solo atau mabar atau rame-rame itu tidak? Rame kan? Bagian. Biasanya kalau menang atau dalam game atau kalah gimana? Emosi. Kalau lebih parahnya lagi emosinya gimana? Ada yang bicara? Ada yang bicara?
aja satu pertemanan tadi itu aja bisa mengakibatkan toxic toxic friendship. Yang tadi itu udah termasuk toxic friendship atau enggak? Lah Pak. Udah kan? Jadi Toxic friendship itu adalah jenis pertemanan atau persahabatan yang merusakkan berbahaya bagi diri kita. Kalau kalian sebagai seseorang nggak bisa mengendalikan individual diri kalian sendiri, maka kalian terpengaruh kepada teman jahat tadi. Terus serta sifat satu orang itu bisa berbagi kepada tidak kebersamaan atau sifatnya hal yang menjatuhkan kepada kalian hal yang negatif. Terus yang kedua, ciri-ciri orang toksik. Ciri-ciri orang toksik. Kalian tahu ciri-ciri orang toksik? nggak tahu Pak. Apa? Itu bagian apa? Sulit mengerti. Ciri-ciri orang toksik yang pertama, tidak memiliki empati dan simpati. Sekarang di kelas 2 sulit untuk mengerti dan memahami kondisi orang lain. Terus yang dan kedua, manipulatif, kecenderungan untuk mengontrol dan memanipulasi orang lain. Mereka akan membuat orang lain melakukan apa yang ia inginkan. Terus yang ketiga, tidak konsisten dengan perkataannya, tidak yakin dan tidak konsisten dengan pendapatnya. Terus yang keempat, mudah merendahkan orang lain, saling menyangkal atau meremehkan orang lain. Terus yang kelima, enggan untuk meminta maaf kalau kita menyakiti perasaan orang lain, tidak mengakui kesalahan dan tidak meminta maaf. Kalian tahu empati atau simpati? Tahu kan empati? Tahu Pak? Apa empati? Empati itu simpati kita antara hubungan antara dua orang atau pertemanan 3 atau sampai 5 atau lebih. Kalau dari empati itu kita melihat kondisi orang lain dalam pertemanan, kayak mana melihat memiliki atau apa namanya contohnya teman-teman kalian belajar tapi ada teman kalian yang tidur, itu termasuk empati atau tidak? Nah, tidak orang gitu. Jalan saya pendek ya. Terus yang kedua, manipulatif. Dari antara manipulatif, cenderungnya mengontrol dan manipulasi orang lain. Mereka akan mengontrolnya melakukan apa yang dia inginkan. Orang yang manipulatif seorang yang sifatnya gampang membodohi seseorang. Kalian di sini tahu nggak sifat orang manipulatif kayak hipnotis? Dua. Pernah melihat video hipnotis kan? Benar Pak. Kalau yang pernah hipnotis itu kan bisa dilihat bagaimana dia cara memanipulatif orang. Kayak contohnya dia mengatur pikirannya, perkataan, karakter, atau sifat kepribadiannya itu dibawa oleh orang untuk mencapai seseorang tersebut tuh menjadi tindakan individualnya menjadi buruk. Contohnya kayak kita kemarin. Siapa yang nonton bola kemarin di Solo kemarin? Tahu Pak. Bapak. Omar. Bapak. Ya. 90 tambah 6 100. Kan sifat manipulatif itu sifat merugikan salah satu pihak. Kayak contohnya Indonesia kemarin. Iya Pak. Indonesia kemarin Indonesia udah menang kemarin kan? Iya Pak. Aturannya udah 2-1. Tapi Ditambah. dari antara menit bermainnya seharusnya tambahnya 6 menit jadi 9 menit. Jadi semuanya 100 menit kan? Iya Pak. Bisa kita udah unggul 2-1 kemarin. Iya Pak. Tapi karena ketidakjujurannya seseorang atau manipulatifnya seorang wasit menghasilkan buruknya Indonesia
Dua sama, Pak. Sampai akhirnya full time pertandingan. Full tank. Nah, itu tuh contohnya, itulah salah satu bentuk contoh yang sifatnya manipulatif. Tapi manipulatifnya sifatnya besar. Kayak kan contohnya merugikan lingkupnya besar. Satu orang Indonesia ataupun timnas kita merasa dirugikan oleh satu wasit. Siapa nama wasitnya? Kumal Kap. Ya, sifatnya Santet wasit. Indonesia gagal menang pada pertandingan kemarin kan? Ya. Itu termasuk manipulatif, tapi manipulatifnya sifatnya bola ataupun tidak mengenai karakter satu orang, tapi melingkupi karakternya kepada orang yang besar atau lingkup orang yang besar. Terus yang ketiga, ketidakkonsistenan perkataan dan tindakan yang tidak konsisten. Kalian tahu nggak pas kalian nonton bola kemarin, banyak nggak pemain-pemain Bahrain yang jatuh kemarin? Banyak, Pak. Banyak yang sandiwara kan? Banyak, Pak. Nah, itu tuh termasuk dalam hal ketiga ini, tidak konsisten. Kayak perkataannya, seharusnya yang dia lakukan kemarin itu Pak, seharusnya dia itu kan pelanggaran. Tapi ketika dia jatuh jadi pelanggaran mengenai tim bola kita misalnya. Itu termasuk sifat impact yang merugikan nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Terus yang kedua, di sini nih ada tidak konsistennya dari wasitnya juga. Dari wasitnya itu lebih memihak kepada Bahrain. ya, lebih memihak kepada timnas Bahrain. terus lebih memihak kepada tim lawan daripada kita. Itu termasuk merugikan. Tapi sifat ruginya tuh terlalu besar dan kepada kita tuh tidak terlalu, gimana caranya? Timnas kita tuh dirugikan. Seharusnya kita kalau kita menang pada 21 kemarin itu kita jadi posisi 2. Tapi karena akibatnya kalah kita turun jadi posisi 4. Karena dari tindakan manipulatif seseorang tadi itu bisa mencelakai seseorang. Begitu juga kalau di pertemanan. Misalnya kalau melihat dalam satu orang pertemanan tadi ada teman yang sifatnya toksik, bermain dengan bergabung dengan teman yang baik, tadi itu bisa menghasilkan orang tadi itu menjadi sifat karakter buruknya. Terus yang ketiga, ciri-ciri dari pertemanan orang-orang toksik. Ciri-ciri teman yang toksik yang pertama hobinya mengkritik. Orang yang sedang berbicara sedang saat guru menerangkan pelajaran ini adalah orang yang tidak didengarkan yang guru sedang pelajaran. Kalian sering dibanding-bandingkan pada tindakan positif, namun kalian merugikan dia. Terus yang kedua, suka membandingkan dengan Ini orang orang lain yang dirinya. satu ujian Terus mid semester yang umum. Ini orang yang satu ujian suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada diri kitab kalian. ranking 1. Terus sering menyakiti perasaan teman yang toksik, bisa menjadi berbagai macam cara. Ini tidak mendengarkan guru yang sedang menerangkan yang berbicara. Ini orang. Kalian pernah nggak dibandingin di sini? Ini wali kelas kelas 24. Sering, Pak. Gimana cara dibandinginnya? Tengok, Pak. Hewan. Dengan hewan, Pak. Ya. Semua orang pernah dibandingkan. Itu tuh biasanya mengenai seseorang tuh dari tingkah lakunya atau karakternya. Pasti kalian pernah dibandingin. Misalnya kayak contoh, Habis Fitra pintar dalam belajar, tapi Omar kurang pandai dalam belajar. Tapi Omar pintar dalam olahraga, Fitra kurang dalam olahraga. Itu kan termasuk pembandingan kan? Pembandingan di antara orang tua. Pembandingan tadi itu kan berhubungan dari orang tua. Misalnya ada juga dari masyarakat, guru ataupun dari laki-laki, itu ada juga dari nilai bandingannya. Kayak pembandingan itu
lebih maju dari kita tuh kita merasa dikritik atau tidak disukai. Terus yang ketiga, seringnya menyakiti perasaan. Kalian pernah nggak perasaan kalian disakitkan? Misalnya kayak kalian punya pendapat kalian ini baik tapi nggak didengarin, pernah nggak gitu? Pernah, Pak. Itu termasuk juga pertemanan yang toksik karena teman kalian tadi itu tidak memahami tentang bagaimana keadaan kalian. Kayak contohnya teman yang toksik itu bisa membuat kalian tuh merasa kalian nggak betah atau suka dengan pertemanannya. Terus selanjutnya dampak dari toxic friendship tadi. Yang pertama dampaknya dari toxic friendship pertama menurunnya percaya diri. Teman yang sering toksik itu seringkali merendahkan dan mengkritik Anda yang dapat merusak rasa percaya diri Anda sehingga dari seseorang itu menjadi Orang yang sedang tidur saat kurang baik. kan ini orang Kedua, yang stres emosional. Stres emosional itu seseorang yang mungkin merasa tertekan atau gelisah atau bahkan ketika berusaha dengan orang lain mereka menjadi canggung. Yang ketiga, gangguan dari kesejahteraan emosionalnya. Pertemanan yang toksik dapat juga mengganggu regulasi emosional, mudah merasa sedih dan marah putus asa. Terus yang keempat, ketidakstabilan hubungan menciptakan hubungan yang penuh dengan ketidakpastian, kebingungan dalam hidup seseorang menjadi orang yang tidak baik. Siapa yang di sini sering ngomong perkataan kotor? lihat ada kampung masuk video Itu orang yang sering ngomong toksik tadi itu ingat percaya dirinya. Orang yang sering toksik atau sering ngomong kotor toxic. orang yang sering ngomong kotor atau sering ngomong jaga baik itu termasuk dari sifat yang gak percaya dirinya rendah, suka menghakimi orang lain, suka membuli. Terus yang lebih parahnya lagi, sifat toksik itu sering kali terjadi kepada orang yang mengkritik, suka membuli. Bapak harapkan di sini kalian suka membuli ya? Iya, Pak. Jangan Saya banyak kalian ketika membuli sifat orang tersebut tuh malas ke sekolah. Terus malas ke sekolah, takut dengan pertemanannya, terus banyak yang negatif. Terus yang kedua, orang yang sering toksik itu orang yang sering gampang stres. Orang yang sering gampang stres, kayak contohnya seseorang mungkin merasa tertekan, gelisah atau bahkan takut berurusan dengan orang lain. Orang yang sering toksik atau sering emosi itu orang yang cenderungnya sering introvert, jarang keluar rumah, sering main game. Ya, sering bermain game, tapi kalau sering bermain game sering masih keluar, ya nggak masalah. Tapi kalau ketika yang udah sering introvert, sering tidak keluar, atau sering mengucapkan kata-kata kotor, sering bertingkah laku buruk atau sering melawan guru, atau tidak mengindahkannya peraturan yang ada di sekolah, itu termasuk toksik sebenarnya itu. Terus yang ketiga, ada pun orang toksik. Orang toksik tadi itu yang pertama kalau kesejahteraan emosional itu tinggi. Kayak di pertemanannya itu diiringi dengan pertemanan yang kurang baik. Kayak teman-temannya diantaranya ada yang temannya kayak contoh kayak pertemanannya ada yang merokok, ada yang pertemanannya suka ngomong kotor, sering mengajarkan kepada temannya agar supaya tidak baik. Banyak temannya mengajak mereka itu kepada mulai merasa sedih dan putus asa dalam pertemanannya. Kayak contoh kalian dalam belajar, kalian akan mungkin bisa dalam pelajaran ini. Jadi dalam pelajaran tadi itu ya udah gagal aja dalam pertemanannya. Terus yang keempat, ketidakstabilan dalam hubungan pertemanan. Menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian itu melibatkan seseorang kepada individu yang hidupnya tidak sehat.
hidup tidak sehat tadi itu berteman dengan pertemanan yang tidak baik, terus masuk dalam lingkungan masyarakat yang buruk, terus juga melibatkan diri kalian itu kepada tindakan-tindakan negatif kayak bicarut, Iya, bolos Pak. sekolah, tidak masuk lawan guru, tidak mengindahkan peraturan, tidak salat zuhur, terus ada yang keluar kelas, namun gurunya ada di dalam kelas. Nah, itu termasuk tindakan yang sifatnya ketidakstabilan kepada hubungan yang sifatnya buruk dalam guru ataupun atau murid nanti. Kalian pasti semuanya punya cita-cita di sini kan? Iya, Pak. Di antara cita-cita kalian itu kalian harus bisa menghadapi atau keluarnya dari toxic friendship. Kalau kalian ingin mencapai cita-cita kalian dalam pilihan pertama, kalau ada yang pengen menempuh cita-citanya, pasti dengan cari sekolah dulu, dengan sekolah dan berusaha patuh kepada guru dan orang tua dan saling memahami antara temannya, bergaul dengan teman yang baik, bisa mendapatkan mereka yang pertama dari tanda-tandanya. Yang pertama termasuk perilaku yang lebih secara psikologis itu dijauhi dari pertemanan yang tidak baik. Terus kedua, sampaikan kesan kalian kepada pertemanan yang kurang baik. Sebenarnya kurang sedih dan seperti kamu dan ini atau pertemanan kalian yang tidak baik itu sampaikan aja. Misalnya kayak teman kalian ada mengajak kepada kalian yang cabut sekolah, bilang katakan tidak. Terus yang ketiga, tetapkan batasan yang jelas. Tentukan perilaku yang tidak baik dan tidak yang baik kepada orang lain, jauhi dan hindari pertemanan yang kurang baik kepada mereka. Terus yang keempat, cari dukungan teman atau orang tua atau guru. Misalnya kalian ketemu nanti di antara kemudian sekolah atau ketidakenakan dalam hidup kalian, temui guru yang bisa kalian percayai atau kepada teman yang bisa menolong kalian menjadi kalian lebih baik. Dan contohnya dari teman, keluarga, mendukung dan sepertinya menjadikan bisa berkembang kepada baiknya. Terus yang kelima, hubungan toxic friendship ini dengan kesehatan mental. Kalau ada yang toxic friendship, gangguan dengan kepuasan hidupnya tuh sering terjadi. Yang pertama, menjalani hubungan yang toksik itu sering tidak kali memuaskan dan tidak bisa membuat seorang tuh merasa tidak dihargain. Terus yang kedua, isolasi diri, isolasi sosial. Ada di antara sini yang gara-gara bermain game sampai tidak keluar rumah. Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Itu termasuk lingkup yang toksik. Toksik itu mencoba untuk mengisolasi diri dan dengan bermain game dan tidak berteman dengan orang lain, itu termasuk toksik. Itu banyak. Dengan keluarga, kalau sifat isolasi dirinya berteman dengan secara baik, itu termasuk penggunaan diri menjadikan contohnya menjadikan alur itu berkembang. Terus yang ketiga, depresi dan kecemasan. Perasaan yang terkabulkan dari hubungan berpikiran menjadi faktor pemicu antara depresi ataupun kecemasan. Udah berapa menit? Lebih 20, Pak. Terus dari antara materinya habis. Terus Bapak menyimpulkan dari antara toxic friendship ini, Bapak minta kepada Anda semua dalam lingkup pertemanan itu sebisa mungkin bertemanlah secara positif. Pilihlah teman-teman yang baik, teman yang bisa menolong kalian. Terus berilah pertemanan itu kepada hal yang indah. Kan mungkin kalian pernah nggak dengar kata-kata ini yang Nabi bilang, kalau berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, kita dapat wangi, ya kan? Iya, Pak. Kalau kita berteman kepada orang yang merokok, kita dapat dengan asap rokok. Gitu juga dalam pertemanan. Kalau kalian misalnya ketemu dengan teman yang sifatnya karakter yang buruk atau sifatnya tidak baik, sebisa mungkin dijauhin. Terus kalau kalian juga dalam bermain game, saya tahu kalian pasti main game semuanya. Iya, Pak. Saya tahu pasti kalian punya cita-cita pengen masuk e-sport atau bermain game kayak kompetitif, bagaimana IBL. Pasti kalian ada cita-cita itu kan? Iya, Pak. Tapi sebisa mungkin kalian sekolah dulu sebaik-baiknya, jangan gara-gara game kalian putus sekolah. Kan banyak sekarang anak-anak sekolah yang banyak yang putus sekolah gara-gara main game. Gara-gara main game.
Terus banyak juga anak-anak yang hubungan dengan orang tuanya tidak baik gara-gara HP. Seharusnya anak-anak dulu di zaman-zaman bapak dulu lebih banyak melibatkan diri dengan orang tua, bermain, tingkah laku keluar, bagaimana interaksi dengan orang tuanya juga banyak. Tapi hanya gara-gara HP, ada juga beberapa anak murid yang tidak menyapa orang tuanya. Bahkan ada bapak melihat di suatu video, di video ini orang tuanya meninggal nih, orang tuanya meninggal, tapi dia nggak peduli dengan orang tuanya, masih sibuk dia dengan main HP. Ada juga anak-anak yang itu termasuk tindakan yang tidak baik atau durhaka kepada orang tua. Jadi pada bapak, sepertinya jam pelajaran kita juga udah habis. Mungkin bapak lihat dari antara absen kalian semuanya ada berapa orang yang tak hadir? Jadi di absen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang tak hadir ya? Iya, Pak. Kayak Alif Arfiansa tak hadir. Terus Jeffrey, Redian juga. Terus Raska, Renzo sama Torek. Semoga kalau di depannya kalau ada ketemu disuruh masuk dan terus kalau ada yang sakit semoga disuruh sembuh. Amin. Semoga cepat sehat. Amin, Pak. Sepertinya jam pelajaran kita juga habis. Ya. Selebih dan kurangnya mohon maaf. Maka ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak mati na kakak. Kita